Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait panel project Python for Data Science dengan judul Perbandingan Kinerja Algoritma KNN, Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest, dan SPM pada dataset spam email. Kelompok kami terdiri dari Alpati Rijal Januar, Dapa Rifki Abiansah, Dendi Dejan Saputra, Firmansyah, dan Muhammad Isyan. Untuk latar belakang, email telah menjadi sarana komunikasi, namun juga membawa tantangan seperti spam yang mengganggu dan berpotensi menyebarkan ancaman keamanan, sehingga deteksi spam yang efektif diperlukan. Penelitian sebelumnya menggunakan algoritma machine learning seperti Canvas-Neckboard atau KNN, kemudian Naive Bayes, kemudian Logistic Regression, Random Forest, dan Support Vector Machine atau SPM. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Random Forest memiliki akurasi tertinggi yaitu 98,9%. Kemudian diikuti oleh Logistic Regression dengan hasil 98% dan KNN dengan rata-rata 84,88% dengan nilai rata-rata K-nya 1 mencapai 91,86%. Dan SPM berbasis Particle Swarm Optimization atau PSO mendapatkan akurasi 85,25% dan AUC 0,892. Dan Naive Bayes mendapatkan akurasi 73,7%. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana cara mendeteksi dan mengklasifikasikan email spam secara efektif dengan menggunakan algoritma machine learning. Yang kedua, algoritma machine learning mana yang memberikan akurasi terbaik dalam mendeteksi email spam di antara algoritma machine learning, Canvas-Neckboard atau KNN, Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest, dan Support Vector Machine. Untuk tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas berbagai macam algoritma machine learning dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan email spam. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui algoritma machine learning mana yang memiliki akurasi terbaik dalam mengklasifikasikan email spam dengan algoritma machine learning, Canvas-Neckboard atau KNN, Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest, dan Support Vector Machine. Untuk manfaat penelitian yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem deteksi spam. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan wawasan tentang algoritma terbaik untuk deteksi spam. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dapa. Oke, untuk selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Anita DKK melakukan perbandingan metode Random Forest dan Naive Bayes dalam email spam filtering, mendapatkan hasil tingkat akurasi sebanyak 98,9%. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Krismanto DKK melakukan implementasi Distance Weighted KNN untuk klasifikasi spam dan non-spam pada komentar Instagram mendapatkan hasil tingkat akurasi sebanyak 84,88%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar DKK melakukan filtering spam email menggunakan algoritma Naive Bayes mendapatkan hasil tingkat akurasi sebanyak 73,7%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi DKK melakukan klasifikasi algoritma Naive Bayes dan SPM berbasis PSO dalam memprediksi spam email pada hotline Sabto mendapatkan hasil tingkat akurasi sebanyak 85,25%. Selanjutnya metode penelitian. Di metode penelitian kali ini ada pengumpulan data, preprocessing, pemuatan model, pelatihan model, dan evaluasi model. Selanjutnya metode penelitian yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data bersumber dari website Kaggle. Data yang digunakan memiliki 4 kolom. Ada nomor, subjek, teks, dan keterangan spam. Pada kolom spam dilabeli angka 1 menunjukkan email spam, sedangkan angka 2 menunjukkan email tidak spam. Selanjutnya ada pre-processing. Data teks email diolah menggunakan metode bug of words dalam bantuan conv vectorizer yang mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kata serta menghilangkan kata-kata umum stop words dalam bahasa Inggris. Hasil dari proses ini digunakan sebagai fitur untuk klasifikasi dengan data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Menggunakan metode train test split dengan proporsi 80:20. Pendekatan ini memastikan bahwa data pelatihan digunakan untuk membangun model, sementara data pengujian dipisahkan untuk mengevaluasi performa model secara independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan. Baik, di sini ada pemuatan model.
Untuk membangun model klasifikasi dataset spam email, digunakan 5 algoritma machine learning, yaitu random forest, Kinner's network atau dikenal KNN, lalu naive Bayes, logistic regression, dan support vector machine atau dikenal SVM. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kinerja berbagai algoritma untuk menentukan metode terbaik dalam mendeteksi spam pada dataset email. Setiap algoritma diinisialisasi dengan parameter default dan dilatih menggunakan data pelatihan yang telah diproses. Selanjutnya, slide selanjutnya, pelatihan model. Proses pelatihan model dilakukan dengan melatih masing-masing algoritma menggunakan data pelatihan yang telah diolah. Setiap model diberikan fitur yang dihasilkan dari metode bug of word dan label kelas untuk mempelajari pola yang membedakan email spam dan non-spam. Pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan model yang mampu memprediksi label secara akurat ketika diterapkan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi model. Evaluasi model dilakukan dengan menguji performa setiap algoritma pada data uji yang telah dipisahkan sebelumnya. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi adalah akurasi, precision, recall, dan F1 score yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan model dalam mengklasifikasikan email sebagai spam atau non-spam. Hasil evaluasi dari kelima algoritma dibandingkan untuk menentukan model yang memberikan performa terbaik pada dataset tersebut. Selanjutnya, model di sini perbandingan kita di sini ada model KNN yang menunjukkan akurasi model 90%, laporan klasifikasi menunjukkan precision 89% dan recall 99% untuk kelas 0 dan precision 95% dan recall 63% untuk kelas 1. Skor F1 score untuk kelas 0 adalah 94% dan untuk kelas 1 adalah 76%. Rata-rata akurasi makro HVG dan Whitehead HVG masing-masing adalah 90% dan 85% dan 89%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman. Silakan. Ya, di sini ada perbandingan algoritma model Naive-Bayes mencapai akurasi 0,99 yang berarti mampu memprediksi kelas yang benar dalam jumlah 99% kasus. Laporan klasifikasi menunjukkan kinerja model untuk setiap kelasnya, diukur dengan presisi, recall, dan F1 score. Model ini memiliki presisi dan recall yang tinggi untuk kedua kelas, menunjukkan bahwa model ini mampu mengidentifikasi kelas yang benar secara akurat dan tidak banyak menghasilkan prediksi yang salah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model Naive-Bayes berhasil dalam tugas klasifikasinya. Di sini ada model logistic regression mendapatkan akurasi mencapai 0,99, yang berarti dapat mengklasifikasikan dengan benar dengan jumlah 99% data yang diberikan. Laporan ini juga menunjukkan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelasnya, dan menunjukkan bahwa model berkinerja baik untuk kedua kelas. Dukungan ini menunjukkan jumlah contoh dalam setiap kelasnya. Model klasifikasi random forest memiliki akurasi sebesar 0,98, yang berarti model ini memprediksi hasil dengan benar, yaitu 98% dari waktu. Laporan klasifikasi menunjukkan hasil yang lebih rinci untuk setiap kelasnya, termasuk presisi, recall, F1 score, dan support. Secara keseluruhan, model ini memiliki kinerja yang baik, dengan nilai presisi recall dan F1 score yang tinggi untuk kedua kelasnya. Selanjutnya itu ada model Support Vector Machine atau SPM. Ini mencapai akurasi yang sangat tinggi, yaitu 0,99, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik. Laporan klasifikasi menunjukkan bahwa model ini memiliki presisi, recall, dan F1 score yang tinggi untuk kedua kelasnya, yaitu 0 dan 1. Support untuk kelas 0 adalah 856, sementara untuk support untuk kelas 1 adalah 290. Secara keseluruhan, model SPM ini memiliki kinerja yang sangat baik dan dalam klasifikasinya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Fatir. Baik, di interpretasi dan implikasi hasil, di sini kami menerapkan 5 algoritma berbeda pada sampel dataset yang sama. Nah, kita menguji coba dengan 3 sampel dataset atau 3 sampel email, ya random. Nah, tapi kita menggunakannya sama pada 5 algoritma tersebut. Ya, baik, slide selanjutnya. Nah, di sini keempat algoritma, yaitu NetBase, SPM, Logistic Regression, dan Random Forest, mendapatkan output atau hasil prediksi yang sama. Keempat-empatnya ini, yaitu yang untuk kalimat pertama itu menandakan spam, yang kedua not spam, yang ketiga not spam. Slide selanjutnya. Lalu untuk algoritma KNN memberikan hasil yang berbeda seperti tertera pada gambar berikut. Yaitu untuk kalimat pertama ini dinyatakan not spam, yang kedua not spam, yang ketiga not spam. Baik, slide selanjutnya. Nah, di kesimpulan ini, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma NetBase, Logistic Regression, dan SPM memiliki performa yang sangat baik dengan akurasi 99% dalam klasifikasi email spam. Sementara algoritma Random Forest menghasilkan akurasi 98% dan algoritma KNN hanya menghasilkan akurasi 90%. NetBase memiliki keunggulan pada presisi dan recall yang tinggi di semua kelas, menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam tugas klasifikasi. Model Logistic Regression, Random Forest, dan SPM juga memberikan hasil akurat dan stabil, menjadikannya pilihan yang baik untuk implementasi sistem penyaringan spam. Dan adapun output dari hasil dataset menunjukkan bahwa algoritma NetBase, SPM, dan Logistic Regression, serta Random Forest memberikan output deteksi yang sama, sementara algoritma KNN memberikan output deteksi yang berbeda. Nah, hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk memilih algoritma yang paling sesuai dalam pengembangan aplikasi deteksi spam berbasis machine learning. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap dosen pengampu dan seluruh mahasiswa yang menonton video ini dapat memahami dan mengerti. Baik, kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.